Jadi secara politik Pak Prabowo juga harus mempertahankan sampai dengan 2029. Gitu. Ini kan politik sampai dengan 2029. Karena kan baru satu periode. Beliau masih punya kesempatan di 2029. Yang ini harus dirawat. Sedangkan 2029 kan beda dengan 2024. Bahwa tidak ada ambang batas itu, ya kan? Oh iya. Nah, itu kan pasti mempengaruhi. Nol threshold. No, siapapun bisa mencalonkan. Nah, sehingga beliau harus jaga ini semua. Ini ahli tafsir ini. Ya, karena kan ya kalau demokrasi, ya, rahasia umum lah dalam sistem demokrasi yang kuat yang mana? Yang punya duit. Karena kalau demokrasi kayak seperti sekarang ini, ya kan, akhirnya kan money politik di mana-mana. Itu saya pikir rahasia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada forum kajian strategis dan advokasi umat. Pada kesempatan ini bersama dengan Ustadz Slamet Ma'arif. Ya, Alhamdulillah. Beliau ini adalah tokoh pergerakan nasional dan juga tokoh pergerakan 212 yang tidak pernah berhenti, selalu membersamai saya. Alhamdulillah. Saya biasanya menyebut dengan Panglima Pergerakan Islam, tapi beliau ini tidak mau. Ya Ustadz, situasi politik terakhir ini semakin panas ya. Walaupun kadang-kadang hangat, tapi tiba-tiba panas lagi nih, Ustadz ya. Nah, terutama saya lihat ini adalah pidato Pak Prabowo ini selalu menggelegar, ya, menggelegar. Baik itu pidato di kabinetnya, pidato di buruh, atau pidato yang terakhir juga di Purnawirawan. Nah, yang agak panas dia menyenggol bahwa dia ini bukan boneka Jokowi. Yang kedua, dia akan lawan imperialisme asing. Nah, yang ketiga, dia bertekad untuk swasembada BBM. Tidak ada impor lagi, swasembada pangan dan juga swadaya energi. Nah, Ustadz Slamet yang telah malang melintang ya, hingga hari ini beliau ini selalu memberikan banyak nasihat dan inspirasi ya kepada netizen, terutama adalah Mimbar Top, anti kapitalis, anti oligarki, update politik, Ahmad Hosenuddin Channel, kabar politik, dan channel-channel perjuangan yang lain. Ya, insya Allah pada hari ini akan kita kupas tuntas ya pidato menggelegar Pak Prabowo yang berkaitan dengan ya saya bukan boneka Pak Jokowi, dia akan lawan asing dan juga oligarki dalam aspek imperialisme, dan akan bertekad untuk mewujudkan Indonesia ini melakukan swadaya BBM, swadaya pangan, dan swadaya energi, Ustadz. Kalau kita lihat, Ustadz, yang pertama ya, dia betul-betul sepertinya agak marah gitu ya, ketika banyak sekali ya nasihat-nasihat atau juga julukan-julukan bahwa dia ini adalah kepanjangan dari Pak Jokowi, kepanjangan politik dinasti, bahkan ya dia ya dijuluki sebagai boneka ya mantan Presiden Jokowi. Nah, kayaknya beliau ini ya agak marah dan tersinggung ini, Ustaz. Dan ini dia di depan rapat kabinet gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa ya dia ini bukanlah boneka Pak Jokowi. Saya itu hanya sekedar berkomunikasi saja. Ya, saya minta pendapat tidak hanya kepada Pak Jokowi, saya kepada Pak SBY juga meminta saran dan pendapat, kepada Bu Megawati juga meminta saran dan pendapat. Nah, netizen atau masyarakat senang sebetulnya itu kalau begitu, tapi kemudian netizen ini kaget lagi karena Pak ya tiba-tiba atau kadang-kadang Pak Prabowo bilang hidup Jokowi. Coba kaget lagi netizen ya, atau dia mengatakan ya saya berhasil menjadi presiden ini karena juga perjuangan Pak Jokowi. Nah, menurut pendapat Ustadz ini ya bagaimana sebenarnya politik dari Pak Prabowo ini ketika dia ini secara politik menghadapi menghadapi Pak Jokowi yang sekarang ini banyak dikritik oleh ya publik. Silakan Ustadz.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz Irwan yang saya banggakan, sahabat seperjuangan kita semua. Pertama tentunya saya bersyukur aja hari ini kedatangan tamu istimewa silaturahmi ke kediaman kami. Lama kita tak bersua dan ngobrol-ngobrol ya. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan beliau. Baik Ustadz, menanggapi tentang pidato Presiden Prabowo kemarin ya di acara Halal Bihalal Purnawirawan ya. Purnawirawan. Pertama, ya memang retorika atau gaya pidatonya Pak Prabowo memang begitu, menggelegar, menggebu-gebu gitu kan. Bahkan terkadang kalau dulu ya karena sangkit semangatnya suka gebrak meja gitu kan. Iya, kalau sekarang kan enggak, berarti kan udah kemajuannya udah luar biasa kan. Karena kemarin walaupun begitu nggak sampai mukul meja kan. Gitu. Artinya waktu masih bisa dikendalikan. Itu di Jogja atau di Solo ya? Iya. Ya pokoknya di beberapa kejadian gebrak-gebrak gitu. Termasuk waktu kampanye kan itu dilihat juga kan di televisi gitu. Jadi memang gaya bicara retorika Prabowo semangat. Kemudian apa yang beliau sampaikan sebenarnya kalau saya sih nggak kaget tentang apa yang dia sampaikan, karena kan karena Ustadz sudah mulai tahun 2014. Iya, kemudian 2018, 19 kan intens juga ya komunikasi dan bersama dengan Pak Prabowo ketika itu. Termasuk dari sudut buku yang beliau tulis tentang Paradok Indonesia. Paradok Indonesia. Sebetulnya apa yang dia sampaikan ya dari situ juga, nggak beda jauh gitu kan. Bahwa Pak Prabowo memang yang kita lihat memang semangat Indonesianya luar biasa tinggi, bahwa dia ingin berdiri di atas kaki sendiri, ya kan, nggak mau dijajah. Emang dari dulu juga ngomongnya seperti itu. Cuman jadi masalah, ya para Prabowo-nya seperti itu, gitu kan. Tapi apakah kanan kiri Pak Prabowo itu sama pemikirannya? Itu jadi masalah, gitu. Karena gini, Ustadz Irwan, yang saya lihat kan Pak Prabowo ini didampingi oleh beberapa kubu tanda petik ya. Ada beberapa kekuatan. Ada kekuatan keluarga, ada kekuatan kader, ada kekuatan TNI yang Kopassus, ya kan? Ada kekuatan pengusaha. Yang itu saya pikir memang ada di kanan kiri Pak Prabowo gitu kan, yang memang terkadang memberikan masukan dan dimintai masukan pendapat kan gitu. Nah sehingga idealisme itu kemudian ketika diaplikasikan belum tentu mulus. Gagasan pikiran beliau belum tentu kemudian disepakati oleh tadi ya, termasuk dari kalangan partai sendiri belum tentu juga semuanya sepakat. Dan itu yang kita lihat waktu itu memang begitu gitu kan, beraneka ragam lah yang ada di sekitar Pak Prabowo itu. Jadi kalau teriak saya nggak mau jaya, beri kaki sendiri, itu memang dari dulu begitu, ya kan. Nah, kemudian kan setelah kan dulu belum jadi presiden. Nah, sekarang setelah jadi presiden, dia bicara seperti itu. Sekarang tinggal kita lihat aja nanti ya beberapa kebijakan-kebijakan beliau yang akan diambil. Gitu. Tapi yang jelas tidak usah asing ataupun kapital ataupun oligarki lah, ya kan. Mau tidak mau dari beberapa kejadian tidak bisa disalahkan kalau kemudian Anda menganggap bahwa Pak Prabowo tidak bisa lepas dari Solo, dari Jokowi. Termasuk akhirnya muncul bonekanya Pak Jokowi, muncul matahari kembar, dan lain sebagainya gitu kan, gitu. Karena memang ada beberapa peristiwa yang kemudian mengesankan itu, gitu kan. Kalau saya melihatnya sebetulnya begini. Wajar Pak Prabowo itu sedikit emosi lah dikatakan boneka, ya karena kan masa bonekanya boneka begitu, kan waktu itu kan Jokowi bonekanya ini gitu kan, ya masa bonekanya boneka gitu kan, rendah sekali gitu kan, ya wajar lah dia emosi, masa gua bonekanya boneka juga, kan waktu Jokowi jadi presiden kan dianggap boneka nih. Nah sekarang Pak Prabowo jadi presiden dianggap boneka juga. Ya masa boneka dari boneka juga? Iya ya. Waduh. Ya makanya pantas ya. Luar biasa ini ya.
Iya ya, nggak pernah kita sangka iya, itu. masa boneka pasti dia marah. Tetapi nggak bisa dipungkiri bahwa yang kita lihat ya, Pak Jokowi itu ada andil dalam pemenangan Prabowo. Itu fakta. Itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Nah, sehingga dalam perpolitikan demokrasi seperti ini ada namanya istilah balas budi. Nah, itu yang kelihatannya masih dijalin. Komunikasinya untuk balas budi gitu. Kemudian bentuk balas budinya 40% ya, kabinetnya itu kan memang pembantu-pembantunya Pak Jokowi ketika itu. Iya. Jadi wajar. Kemudian netizen, rakyat menganggap bahwa Pak Prabowo nggak bisa lepas dari Jokowi. Nah, hanya saya mungkin memberikan pesan Pak Prabowo harus percaya diri. Yang sekarang belum bisa, itu kelihatannya beliau percaya diri bahwa tanpa Jokowi dia bisa. Gitu. Nah, ini yang belum, butuh kepercayaan. Gitu. Padahal Pak Prabowo, Anda sudah dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, sudah diberikan amanat oleh rakyat lewat MPR. Mestinya percaya diri bahwa presidennya adalah Prabowo saat ini. Dan saatnya sekarang Prabowo tunjukkan bahwa saya presiden, gitu kan. Sehingga tidak boleh ada kebijakan-kebijakan yang mengesankan bahwa ada ikut andil Solo dalam setiap kebijakan yang diambil. Jadi butuh waktu memang untuk percaya diri. Saatnya lah. Paling lama 1 tahun lah Pak Presiden. 1 tahun harus sudah bisa percaya diri. Berarti kurang 6 bulan lagi. Iya, itu paling lama ya, paling lama. Syukur-syukur sudah bisa lebih menunjukkan lebih cepat, lebih bagus supaya kesan itu hilang. Gitu. Iya, Ustadz. Sekarang netizen ini kan terbelah menjadi 2 publik ini. Satu adalah kelompok yang mempercayai karena ada info-info A1 juga ya. Informasinya gitu ya, bahwa ini adalah strategi dari Pak Prabowo karena Pak Prabowo ini ingin menegakkan betul negara ini menjadi negara hukum, bukan menjadi negara kekuasaan atau geng Solo lagi gitu ya. Nah, makanya langkah yang dia ambil ini memang dia betul-betul mencanangkan dengan sungguh-sungguh ini ya, sikat koruptor ya, makanya mencoba dia bekerja keras walaupun hasilnya memang belum sangat menggembirakan, tapi ya betul, tapi kan gini, butuh pembuktian dong. Kalau sekarang kan maaf ya, mungkin Pak Prabowo sedang menceboki ulahnya Jokowi nih. Selama 10 tahun kasus-kasus yang besar ini kan juga terjadi di zaman Jokowi, seperti kasus Pertamina ya, luar biasa yang nilainya triliunan begitu kan. Itu kan di zamannya hampir 1.000 Jokowi itu kan, hampir 5 tahun. Ya kan, itu kerugian negara berapa ribu triliun, ya kan. Kemudian yang baru tertangkap itu kejaksaan Timah, luar biasa. Terus seorang hakim bisa ada miliaran emas. Itu kan zaman sana. Sekarang kan Pak Prabowo sedang nyebokin nih, ya kan. Nah, tinggal apakah nyebokinnya bersih apa enggak? Itu kan jadi penilaian rakyat. Contoh misalkan sekarang kasus Pertamina, sampai mana? Hampir hilang dengan isu-isu. Sengaja saya pikir Jokowi ini juga memang licik ya kalau menurut saya. Dia sengaja memainkan isu-isunya dengan timnya dia supaya kasus-kasus di zamannya dia jadi hilang, ya kan? Ya. Seperti ijazah palsu itu terus sampai sekarang ya. Urusan simpel sepele sebetulnya tapi dibikin panjang dan besar dramanya, sandiwaranya supaya apa? Isu ini bisa menutupi isu besar. Sebetulnya banyak kasus-kasus besar korupsi di zaman Jokowi yang Prabowo punya kesempatan untuk menindaklanjuti itu semua. Nah, sekarang makanya saya bilang saatnya menunjukkan bahwa Pak Prabowo berdiri kakinya sendiri, termasuk sikat koruptor. Nah, yang sudah terbuka seperti ini mestinya kan diungkap, termasuk keterlibatan Menteri BUMN di kasus Pertamina. Sekarang saya nggak pernah dengar kabarnya diperiksa. Benar kabarnya dipanggil juga kan? Ya, luar biasa ini netizen ya. Luar biasa ini. Dari beberapa infonya Ustadz Slamet ini, ya Prabowo tidak mungkin lah. Maka dia juga akan sangat terhina kalau menjadi bonekanya boneka. Ya. Ini nasihat juga ini saya pikir kepada Pak Prabowo ya. Nah, yang kedua Ustadz, kalau yang pertama tadi adalah masih ada optimis bahwa Pak Prabowo ini ya memiliki tekad yang sangat kuat ya untuk mengubah negara ini yang sudah diobral kepada oligarki ini ya, atau dikuasai oleh geng Solo ini.
Nah, kelompok yang kedua ini yang pesimis ini, Ustadz. Jadi Pak Prabowo ini juga sudah tersandra dengan Pilpres kemarin yang memang dijadikan oleh Pak Jokowi. Dia juga tersandra dengan kasus korupsi di Kemenhan. Dia juga tersandra dengan kasus di food estate, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari sini publik atau juga para ulama, para habaib dan juga purnawirawan jenderal yang mereka ini sangat kritis, concern, hanya ingin negara ini kembali kepada negara yang ya tegak hukumnya, adil dan untuk kepentingan rakyat. Ini sangat pesimis ini, Ustaz. Bahwa Pak Prabowo itu kalau di netizen, kalau saya ambil ini ada istilahnya Pak Prabowo ini juga memiliki politik atret gitu. Oh gitu, parkir ya. Atret. Jadi nanti ini kira-kira yang kuat siapa? Kalau dia ini ingin melawan, ternyata dia kalah atau ya publik atau oposisi ini kalah, maka dia tetap mengikutilah yang kuat itu. Nah, dia atret ini. Seperti 2019 ya. Nah, dia itu kan kita dukung menang itu. Nah, tapi setelah itu dia makan nasi goreng itu. Atret dia. Iya, jadi gini. Nah, kalau menurut Ustadz, peluangnya Pak Prabowo ini memiliki kesadaran ya, dan dia ini ya kuat mengikuti rakyat, mengikuti publik, atau dia ini tenggelam lagi nih kalau prediksinya Ustadz ini. Seperti 2019. Iya, jadi gini. Kalau optimis, saya optimis. Beliau seorang prajurit, ya kan. Ya. Insya Allah nasionalisnya masih tinggi, ya kan. Semangat untuk Indonesianya masih kuat karena memang prajurit. Kecintaannya, kalau kecintaan Indonesia, saya yakin 100% lah kalau beliau yang cinta sudah NKRI. Berjumpa lama dulu. Iya, ya kan. Dari beberapa dulu pertemuan, pembicaraan dan gaya itu saya yakin beliau sangat cinta negeri ini. Dan memang dari dulu adalah beliau tidak ingin Indonesia ini dikuasai oleh siapapun, dijajah oleh siapapun, begitu kan. Kalau saya yakin itu ya. Hanya persoalannya begini, ini kan urusan politik. Iya. Jadi secara politik Pak Prabowo juga harus mempertahankan sampai dengan 2029. Gitu. Ini kan politik sampai dengan 2029. Karena kan baru satu periode. Beliau masih punya kesempatan di 2029. Yang ini harus dirawat. Sedangkan 2029 kan beda dengan 2024. Bahwa tidak ada ambang batas itu, ya kan? Oh iya. Nah, itu kan pasti mempengaruhi. Nol threshold. Siapapun bisa mencalonkan. Nah, sehingga beliau harus jaga ini semua, termasuk beliau mengukur kekuatan-kekuatan. Nah, salah satu memang nggak bisa dipungkiri 10 tahun berkuasa itu pasti punya kekuatan. Nah, termasuk kekuatan itu, ya termasuk kan? kekuatan Fufu Fafa juga dia betul punya peluang besar juga. Jadi ginilah, kalau saya secara politik kemarin itu 2024 Prabowo menang 56 atau 58 ya. Saya lupa tuh 50 berapa tuh kemarin. Terakhir sampai ini 58 lah kalau nggak salah kan. Kalau beliau 58% gitu kan. Kan dari 58% ada kekuatan Jokowi. Ya kan? Rahasia umum lah, ada satu partai dengan warna tertentu yang tidak ada di KPU tapi kan ikut memenangkan. Itu kan nggak bisa dipungkiri juga kan, gitu kan. Ikut bergerak ya. Dan itu saya meyakini bahwa itu adalah kekuatan Pak Jokowi. Ya, itu kekuatan yang real gitu. Ya, yang kemudian juga ada partai coklat macam-macam. Itu yang saya bilang tadi itu kan, antum udah nyebutin tuh. Nah, itu ya ikut andil kan saya pikir gitu kan. Nah, sehingga sekarang itu kekuatan itu masih ada. Makanya sebetulnya yang dibutuhkan Pak Jokowi sekarang itu adalah Pak Prabowo. Kekuatan-kekuatan yang real yang memang akan membackup beliau sampai dengan 2029. Makanya kan maaf, orang-orang Gerindra ini kan safarinya kenceng. Ya kan, Pak Muzani safarinya ke kalangan ulama pondok pesantren tuh. Ya kan? Kemudian ketua hariannya Pak Dasko safarinya ke berbagai macam lini tuh. Ada artis, ada pengacara, ada pengusaha gitu kan. Hasim ke pengusaha. Iya. Untuk cari dana Pak Hasim lah otomatis. Ya Pak Hasim lah gitu kan. Dia bagiannya cari duit gitu kan. Itu untuk menuju 2029 saya pikir. Nah, sehingga ketika mengambil kebijakan-kebijakan ini masih mengukur kekuatan yang berefek pada 2029. Ini yang kita baca ya. Kelihatan seperti ini. Makanya
butuh. Pak Prabowo masih butuh dukungan-dukungan gitu kan dari berbagai pihak untuk menguatkan, termasuk kalau memang Purnawirawan itu menginginkan Gibran dilengserkan gitu kan, setidaknya 2029 tidak berdampingan dengan Prabowo gitu. Ya kan, setidaknya gitu kan. Tapi harus ada kekuatan yang akan backup Pak Prabowo gitu kan. Ini yang sedang dicari. Ya Ustadz, kalau dari analisis Ustadz tadi ini sepertinya belum ada kesimpulan yang pasti ya kekuatan Pak Prabowo untuk berhasil. Kalau perakiraannya saja peluangnya berapa persen Pak Prabowo berhasil untuk memutus dengan ya kekuatan Pak Jokowi atau kekuatan-kekuatan yang mencengkeram negara kita ini? Iya. Okay. Kalau berapa saya persen? 50-50 masih. 50-50, masih 50-50. Ada kemungkinan 50% lepas dari Pak Jokowi, tapi ada 50% juga kemungkinan sampai dengan 2029 masih digandeng. Gitu. Ya, luar biasa ini. Ini namanya nih politik fulus atau politik transaksional. Luar biasa ini. Ya, yang kedua, Ustadz, ini kan 10 tahun kemarin ini yang lagi rame juga ini adalah ya karpet merah Indonesia ini. Jokowi memberikan karpet merah kepada peng-peng dan juga oligarki. Sehingga Pak Prabowo ini harus tadi menceboki sekian korupsi yang harus dituntaskan. Dan ini kabarnya itu bisa antara 1,5 sampai 2 juta hektar ini. Tanah-tanah yang tidak jelas dan harus diambil oleh negara ini. Nah, itu obral-obral berikutnya 10 tahun kemarin itu, Ustaz. Iya. Nah, betul. Kalau dilihat dari sini, Pak Prabowo juga ngebrak-ngebrak juga ini bahwa apa namanya pengusaha-pengusaha atau juga oligarki ini harus mau diatur. Kalau enggak mau dia tak sikat. Nah, kira-kira begitulah pidato dia. Nah, ini juga bagaimana ini, Ustaz? Kita melihat ketika dia menggelegar seperti itu, ketika ada kasus PIK 2 yang Aguan dan Antoni Salim jelas-jelas melanggar dan harus diseret ke penjara, omon-omon saja. Belum yang lain ini, Ustaz ya. Iya, nah, silakan. Iya, kalau 10 tahun memang Pak Jokowi nggak bisa dipungkiri. Kita bisa membacanya bahwa Indonesia mau dijual sama Pak Jokowi. Termasuk ya kan? undang-undang konsensi itu ya. Semuanya ditabrak. Semuanya ditabrak. Pak Jokowi semua ditabrak. Atas nama payung hukum, karena payung hukumnya dibikin dulu. Jadi dia pintarnya memang begitu, dibikin payung hukumnya sesuai dengan seleranya. Nanti jadi payung hukum buat mengimplementasikan seleranya Jokowi itu 10 tahun. Sehingga kalau enggak setuju, ya kan tadi udah ada payung hukumnya. Ya buat ngejeratnya, buat ngabisinya gitu. Kalau enggak setuju masuk pesantren. Iya, kira-kira begitu. Nah, jadi memang mau dijual. Nah, kemudian saya masih ingat kalimat Pak Prabowo ya. Saya lupa tapi di mana itu. Tapi saya masih menyimpan memori itu bahwa beliau pernah mengatakan, daripada tuh tanah dikuasai oleh asing, mendingan gue ambil. Habis gue ambil, gue bagi-bagi ke rakyat Indonesia, ke pribumi. Gitu kan. Nah, begitu. Tuh pernah ada kalimat itu muncul tuh. Ya kan, saya lupa tapi di mana, tapi saya masih ingat itu pernah mengatakan daripada bagi-bagi ke asing-asing, gua ambil aja, kemudian gua bagi-bagi ke pribumi, ya kan. Jadi artinya sudut nasionalisnya ada ya gitu. Nah kemudian tapi faktanya kemudian dalam kasus hukum itu pemerintah penegak hukum kelihatannya masih bernegosiasi, termasuk akhirnya yang tersangkanya jadi pulang juga. Yang tingkat bawahnya. Nah sehingga perlu memang pulang menghilang sekarang ini. Perlu pembuktian. Itu menunjukkan bahwa semuanya terlibat. Artinya semua ini terlibat, termasuk pagar-pagar laut itu semuanya terlibat. Dan nggak bisa dipungkiri. Berarti kalau terlibat itu Ustaz, berarti Pak Prabowo ini masih menghadapi gurita-gurita oligarki yang nggak bisa lepas itu. Dan itu berat sekali. Karena oligarki itu bagaimanapun itulah salah satu yang menunjang kemenangan di demokrasi ini. Karena dia yang punya duit. Dan sekarang itu kan efek dari demokrasi itu adalah siapa yang kuat. Dan itu yang kemarin disampaikan. Siapa yang kuat, yang berkuasa, yang bisa nguasain.
Nah sekarang dalam alam demokrasi yang kuat yang punya duit persoalannya, sehingga Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa saya nggak bisa lepas juga, karena memang yang kuat yang punya duit kan begitu kan. Tapi Pak Prabowo nggak ngomong, nggak bisa Iya, lepas. tapi kan tafsirnya kira-kira seperti itu. Gitu Tafsirnya kan kira-kira seperti itu. Ini ya ahli kan? tafsir ini. Iya, Tokoh kita. karena kan ya kalau demokrasi, Iya. rahasia umum lah dalam sistem demokrasi yang kuat yang mana? Yang punya duit. Karena kalau demokrasi kayak seperti sekarang ini, ya kan, akhirnya kan money politik di mana-mana. Itu saya pikir rahasia Indonesia, orang awam juga tahu gitu. Karena yang punya duit siapa? Ya oligarki. Kan begitu. Makanya hukum apapun, tata negara apapun yang sudah tidak sesuai dengan syariat, dengan Quran dan hadis, pasti efeknya negatif. Ya, persis yang disampaikan oleh Ustaz Slamet dan juga dinasihatkan persis seperti yang diteliti oleh Jeffrey Winters, bahwa Indonesia ada di dalam cengkraman oligarki atau peng-peng. Ya. Nah, berikutnya ketika situasi sudah seperti ini, Pak Prabowo masih buram ya, karena 50-50 tadi. Nah, perjuangan para ulama, para guru besar, para habaib, para aktivis dan para advokat tidak berhenti nih, Ustadz ya. Dan perjuangan dulu mulai tahun ya, reuni kita dulu terus menerus ya, ditangkapi terus sampai hari gini, sampai sekarang ya rame ijazah palsu dan PIK 2 ini yang dan nggak ada penangkapan. Tidak ada penangkapan. Nah, ini menunjukkan di satu sisi ada cahaya terang sedikit ini Ustadz ya, bahwa rezim ini ya, penegak hukum, kepolisian atau ya jaksa dan juga hakim Sudah nggak semena-mena ya? Nggak semena-mena. Yang pertama mungkin ada yang sadar, yang kedua yang tidak sadar ada ketakutan. Nah, sehingga melihat situasi sekarang. Nah, bagaimana Ustadz masa depan perjuangan Islam dan para ulama, para habaib yang ingin menjadikan Indonesia ini di bawah naungan, kalau menurut ya Imam Besar Habib Rizik bin Syihab, bahwa ya Al-Quran ini harus di atas konstitusi negara ya. Nah, kita kepingin bahwa negeri kita ini kalau ingin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka harus diatur dengan syariat Islam, dengan hukum Allah. Dan ini sudah banyak disampaikan ya. Satu saja ini Ustaz Slamet ya, yang sepertinya diamini oleh Pak Prabowo ya, itu. Jadi konsep pengelolaan sumber daya alam dia mengatakan adalah seperti pasal 33. Betul. Nah, kalau di dalam Islam memang ya bumi, air dan segala isinya ini atau kekayaan alam ini ada 3. Ada yang milik rakyat publik dikuasai oleh negara, ada yang milik negara dikuasai oleh negara, baru yang kepemilikan individu bebas itu dikuasai oleh individu. Nah, Pak Prabowo dengan lantangnya dia siap untuk swadaya pangan, swadaya BBM, bahkan dengan sawit, maka kita tidak perlu lagi impor BBM yang sekitar 40 miliar US dollar atau sekitar 650 triliun. Berarti APBN-nya akan terpangkas itu. Ya, hitung-hitungannya gampang. Swadaya pangan saja kalau negara ini serius, ada itu teman IPB, ada juga ITB, ada juga dari Muhammad Ishaq itu menghitung ya, untuk membuka 5 juta hektar saja ternyata 1 juta hektar lahan ya, itu hanya membutuhkan maksimal biayanya itu ya 15 sampai 20 triliun saja maksimal Sampai itu ya. Nah, itu mulai irigasi, pembukaan lahan, penggemburan, pupuk, biaya yang mencangkul, biaya yang memanen, semuanya itu. Sedangkan hasilnya ternyata 5 juta ton. Ya, itu minimal itu 5 juta ton. 5 juta ton kalau dijual 10.000 beras enak, ini murah Ustaz ya. Iya loh. 50 triliun, berarti untung masih 30 triliun. Gampang sekali, persis yang disampaikan Pak Prabowo. Mengelola negara ini adalah matematis. Kalau teorinya benar, langkahnya benar, pasti berhasil. Iya, tapi kadang teori dengan praktek kan berbeda persoalannya. Tapi kalau dia enggak harus, kata dia, ke
menteri-menterinya harus, kalau enggak keluar. Nah, begitu. Iya, jadi gini. Nah, kira-kira apa yang dia sampaikan dan realitasnya, hitung-hitungannya seluruh tokoh, bahkan Abraham Samad mengatakan kalau dikelola benar sehari selesai itu hutang luar negeri, itu beneran itu, Ustaz. Iya betul, kalau ngelolanya benar. Sekarang kan memang Indonesia salah kelola persoalannya. Yang menyebabkan ini karena salah kelola. Salah kelola Pak Prabowo mulai sekarang ini bener kelola, kalau enggak kalian keluar, nah, begitu. Iya, retorikanya seperti itu. Masa retorika? Jadi begini, gini. Saya memahami bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu karena di hadapannya itu kan purnawirawan. Iya. Iya kan? Purnawirawan, kadang ke menteri, kabinet menteri loh. Ya, yang ngundang gini persoalan. Yang ngundang itu kan purnawirawan. Yang kemarin menyampaikan 8 tuntutan. Ya. Salah satunya kembali ke Undang-Undang 45, ya. betul? Ya. Ya kan? Makanya karena yang mengundang itu yang memberikan tuntutan, maka bahasa dialognya ya kan? Kan harus ngejawab tuntutan itu. Ya. Nah, tuntutan itu disampaikanlah dalam bahasa itu kalau analisa saya bahwa betul kalau kita mengacu pada Undang-Undang 45 pasal 33 ya harus dikelola. Iya. Pak Presiden mengatakan emang selama ini salah kelola. Ya salah kan? kelola. Salah kelola. Dia akan tunjukkan dalam kepemimpinan saya 5 tahun lah, akan dicoba kelola, ini akan mengelola yang benar kira-kira begitu. Kalau salah kelola lah dia itu bilang Pak Jokowi itu hebat gitu. Dia 10 tahun luar biasa begitu. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi lagi. Iya. Bagaimana Nah, ini? ketika ngomong itu di hadapan siapa? Menteri, dan di hadapan menteri pernah, di hadapan menteri kabinet, rapat kabinet itu ada juga di Purnawirawan, ada juga di audiensnya harus dilihat. Yang sedang diajak itu adalah bagian dari kekuatan Jokowi. Politisnya kan begitu. Ya nanti kan? Kalau ketemu kita lain lagi. Nah, kira-kira begitulah. Wah, ini luar biasa ini Ustadz. Nah gini, jadi gini, saya lanjutin nih, ya kan? Tapi ini, ya, berarti ini info A1 ini ya, kayak A2 apa begitu. Apa tuh? Pak Prabowo kalau ngomong, makanya ada tulisan Saganda itu, Prabowo kita, gitu. Kita umat Islam, gitu. Berarti nggak, kalau ngomong ke kita lain, gitu. Tapi yang gini, saya jelas gini. Emang Pak Prabowo butuh dukungan. Termasuk gini. Ini mungkin berbeda dengan apa namanya pendapat teman-teman ya di kalangan dai atau sebagainya. Kalau saya melihat begini, ini Indonesia udah salah kelola nih. Salah kelola luar biasa. Apalagi kemudian Undang-Undang 14 di amandemen. Karena kan pendiri bangsa kita Undang-Undang Dasar itu kan tidak lepas dari nilai Islam sebetulnya, ya kan? Para perancang bangsa ini. Tapi kemudian di amandemen yang menjadi akhirnya ruhnya jadi ruh oligarki. Itu dari 1998 sampai sekarang akhirnya jadi kelolanya luar biasa berantakannya. Ya. Nah, kalau kita ingin merubah ini untuk pengelolaan negara ini yang benar ini, kan kalau menurut saya ada 2 cara. Ya kan? Pertama ya harus merubah sistem. Itu harus dengan kekuatan. Sekarang harus realistis, memungkinkan nggak kondisi saat ini? Ya kan, merubah sistem itu. Nggak bisa. Menurut saya belum. Maka yang kedua mesti mengambil kekuasaan. Ya dong, ambil kekuasaan. Dan dalam iklim demokrasi, kekuasaan mesti apa? Ada dana, ada duit, ya kan? Maka kalau umat Islam mau bersatu, ya harus punya kekuasaan, harus punya duit juga. Nah, dalam politisnya sekarang kalau berseberangan bisa nggak dengan Pak Prabowo? Saya pikir kecil. Tapi kalau kemudian ada peluang. Iya, tapi saya kan bilang nggak ada peluang, nggak ngomong begitu. Kecil kan? Iya. Nah, sekarang bagaimana bisa mengambil kekuasaan itu? Dan kalau masih belum rubah sistemnya, masih demokrasi, memang butuh duit. Nah, itu yang harus kita semua memaklumi itu dan menyadari itu perjuangan kita. Maka mesti ambil kekuasaan. Ya, luar biasa. Yang terakhir ini kita ingin mendapatkan ya pandangan dari beliau ini ya. Bagaimana kalau kita lihat 10 tahun yang terakhir ya, situasi kita luar biasa berat ya, sedikit-sedikit tangkap, sedikit-sedikit radikal ya. Syariat Islam akan makar gitu ya. Khilafah juga makar ya. Nah, itu luar biasa 10 tahun kemarin itu. Bahkan banyak yang ditangkapi ya.
Itu kawan-kawan FPI, Hizbut Tahrir juga dicabut badan hukumnya. Kami, Gus Nur, Bang Edi Mulyadi, termasuk kita-kita ini juga ini masuk juga ya. Nah, luar biasa 10 tahun ini, Ustaz ya. Nah, kalau kita lihat untuk Pak Prabowo 5 tahun yang akan datang ini, ya, apakah nanti itu ya semakin cerah bahwa itu tidak ada, sehingga peluang Islam itu tentunya adalah sangat besar sekali. Kalau kita lihat Rasulullah juga begitu, Ustaz. Ya, jadi ketika Rasulullah sudah tidak punya jalan, memang perlu ada uang, tapi uang itu juga salah satu saja. Tapi tetap bahwa pencerahan atau dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, konsep-konsep Islam ini adalah kekuatan yang utama atau kekuatan ideologis. Artinya para ulama, para habaib, ormas-ormas Islam itu sebetulnya ingin menggeret perubahan tadi dari perubahan transaksional pragmatis menuju kepada perubahan yang ideologis atau sistem tadi yang Ustaz bilang. Tapi kan ini sebenarnya saya potong. Antum nggak boleh lupa bahwa Rasulullah itu berhasil merubah sistem ketika di Madinah. Kemudian Rasulullah melahirkan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya kan? Banyak nggak pengusaha yang dilahirkan Rasulullah? Banyak penguasa. Akhirnya muncullah kekuasaan-kekuasaan yang dipegang Umar bin Khattab, Abu Bakar. Artinya nggak bisa dipungkiri juga ya bahwa Rasulullah pun ketika itu untuk bisa menunjukkan Islam yang kuat, ya alwayul alai, ya harus ada pengusaha yang ada di tangan Rasulullah. Ketika itu kan nggak bisa dipungkiri. Nah, ini pun harus disadari oleh kita semua. Ya. Ustadz, itu ketika di Madinah ya. Tapi sebelum di Madinah memang Rasulullah SAW habis itu. Iya betul. Sampai kemudian di Taif pun Rasulullah disiksa sedemikian rupa. Betul. Sampai kemudian berdarah-darah, sampai trompanya saja dilepas dari kakinya nggak bisa, saking beratnya itu. Sehingga Jibril ini datang. Nah sekarang kita tinggal mau masuk periode mana nih, Mekah atau Madinah? Kira-kira kan begitu. Maksud saya situasi yang sulit kita ini menghendaki. Kalau di Madinah diterapkanlah Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah kita berharap diterapkanlah Al-Quran dan Sunnah ini. Maka kita ini untuk mewujudkan ini memang ada dua ya. Jadi kalau kita punya uang segeralah kita belilah ya kepala negara itu ya. Nah bisa lah. Apalagi sekarang Rasulullah kan 0%. Nah ya makanya kemudian jangan kita main ikut irama mereka terus. Nah sekarang kan masih 4 tahun lebih nih. Ya kan kalau ngambil kekuasaan, sekarang siapa yang disiapin? Siapa calonnya? Siapa yang akan menyiapkan dananya? Siapa yang akan menjadi ahli politiknya? Harusnya dari sekarang, mestinya kan begitu. Jadi jangan kemudian kita umat Islam, termasuk para pimpinan-pimpinan umat, kemudian kita ikut dalam genderang dan irama mereka terus. Kita lupa kemudian mengumpulkan kekuatan dan strategi. Nah ini kan ada peluang. Saya sepakat dengan antum tadi bahwa 6 bulan Pak Prabowo jadi presiden ini hampir kita nggak melihat kriminalisasi baik terhadap ulama, aktivis dan lain sebagainya, ya kan? Kita hampir nggak lihat. Artinya Pak Prabowo sudah menunjukkan bahwa ini negara demokrasi, ya kan? Kalau memang secara hukum tidak bersalah, ya nggak boleh dikriminalisasi. Dan ini cahaya lah. Ya, saya sepakat ini cahaya untuk kita. Tapi kemudian jangan kemudian cahaya ini disalahgunakan. Kalau menurut saya ya kan. Tetap koridor hukumnya harus kita jaga baik-baik. Gitu. Ya, kita nasihati berarti kepada Bapak Kapolri agar juga menyadari ya bahwa masyarakat ini sudah sangat sadar dan sadarnya juga kepada hakim, kepada jaksa jangan gampang menangkap. Ya, tegakkanlah keadilan, kebenaran ya. Karena kalau tidak maka kalian akan diadili oleh rakyat. Ada pengadilan rakyat ini. Tapi saya senang ini 6 bulan yang masuk penjara bukan ulama, tapi Nikita Mirzani yang masuk penjara. Masya Allah, luar biasa. Artinya itu juga kalau emang salah ya salah kan gitu kan. Ya alhamdulillah luar biasa. Ya kesimpulan terakhir dari beliau ini pada analisisnya adalah 6 bulan pertama ini Pak Prabowo bekerja keras, berjuang keras untuk konsolidasi. Dan butuh dukungan kita semua. Kita berharap 6 bulan yang akan datang ya terutama tidak menangkap para oposisi ya, guru besar ya, demikian juga Bang Resmond dan kawan-kawan, dan juga
ya aktivis-aktivis apalagi para ulama jangan ditangkapi lagi. Harus ada sebuah ya narasi-narasi, pergolakan-pergolakan gagasan ya. Nah, alhamdulillah, dan 6 bulan yang akan datang kita kasih kesempatan Pak Prabowo ini untuk mewujudkan janjinya. Betul. Ya, yakni swadaya pangan, swadaya energi, swadaya BBM, dan akan menyikat para koruptor sampai Antartika atau padang gurun. Nah, begitu ya. Oleh karena itu, pada akhir podcast kita ini kita kasih kesempatan beliau untuk memberikan closing statement. Nah, silakan. Baik, kita nggak boleh lupa bahwa Rasulullah pernah mengatakan, aku tinggalkan 2 warisan yang kalau engkau berpegang kepadanya, 2 warisan Rasulullah, akan selamat, tidak akan tersesat selama-lamanya. Allahu Akbar. Kitabullah wa sunnati Rasul. Allah. Al-Quran dan hadis. Luar biasa. 2. Artinya 2. Apapun, mau RT, mau RW, mau lurah, mau gubernur, mau presiden sekalipun, negara sekalipun, kalau tidak memegang 2 warisan itu pasti akan tersesat. Allah. Bisa tersesat kembali ke zaman jahiliyah, bisa tersesat ke dalam kekafiran, kefasikan, kedzaliman. Allah. Makanya siapapun yang diberikan amanah mengelola negeri ini tidak boleh kebijakan, hukum yang diambil menyimpang dari 2 warisan Rasulullah supaya nggak tersesat, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Luar biasa netizen ya. Persis juga yang digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, man adali waliyam faqad adzantuhu bil harbi. Kata Rasulullah, ya, siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepada mereka. Luar biasa ya. Menurut Imam Ibnu Asyakir, yakni annal luhumal ulama masmuma. Daging para ulama, para pejuang itu adalah beracun. Ya, dengan menurut beliau, siapa yang memusuhi para ulama, para pejuang Islam, sekaligus juga memusuhi Islam, maka pasti dia akan dihinakan, dihancurkan oleh Allah. Pasti. Sebaliknya, kalau dia menolong para ulama, menolong agama Allah, menerapkan syariat Islam, pasti dia akan dimenangkan. Nah, ini barangkali kita sampaikan khususnya kepada Pak Prabowo. Iya. Dan juga tim-tim penasihatnya. Dan saya pikir mulai berpikir kepada Islam Pak Prabowo ini ya. Karena mayoritas umat Islam dan beliau tentu tidak akan lama juga umurnya ya. Iya. Dan ditunggu satu kata dari Pak Prabowo, adili Jokowi jika bersalah. Oh, kita tunggu tuh kalimat itu. Ya, luar biasa, saudara, kita akan berjumpa pada podcast berikutnya, dan insya Allah kita tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar. Jazakumullah khairan katsira Ustaz, dan terima kasih banyak, wabarakatuh. Kepada para netizen Mimbar Top, anti oligarki, anti kapitalis, dan juga akun-akun YouTuber perjuangan yang lain, kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Slamet dan juga narasumber-narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.